Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti webinar kantor hari ini. Sebelum mulai webinar, kami mau mengadakan kuesioner kecil terkait dengan aplikasi kantor ini. Saya ada share untuk link kuisis. Mohon bantuannya untuk berpartisipasi. Ada di kolom chat. Pertanyaannya nggak susah kok, kita cuma pengen tahu saat ini kondisi di kantor Bapak Ibu seperti apa. Lalu, apakah mengalami kesulitan untuk mengetahui absensi karyawan selama masa PSBB dan PSBB transisi? Kurang lebih hanya 4 pertanyaan. Jam 9:10 nanti kita akan mulai untuk kuisnya. Ayo, baru setengahnya ini yang ikut. Dari 29 attendees, baru 15. Ya, untuk formatnya nama aja boleh. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, boleh langsung join kuisnya, ada di kolom chat. Kita akan mulai untuk kuisnya 1 menit lagi. Oke, kita mulai untuk kuisnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses absensi di kantor Bapak Ibu selama masa PSBB dan PSBB transisi? Apakah menggunakan Excel, atau WhatsApp, atau Google Form, atau tim IT-nya sudah membuat aplikasi?
Masih ada 5 orang yang belum menjawab. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah tim HR atau atasan Bapak Ibu kesulitan ketika merekap daftar absensi? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar aplikasi kantor? Ini untuk kuisnya. Jadi sebagian besar nih tim IT-nya sudah membuat aplikasi ya, berarti untuk absensi selama masa PSBB dan PSBB transisi ini. Lalu untuk merekap daftar absensi, kurang lebih setengah-setengah nih, ada yang masih kesulitan 44%, tapi sebagian besar juga sudah bisa merekap absensi dengan baik. Lalu untuk apakah pernah mendengar aplikasi kantor, sebagian besar masih baru tahu nih hari ini aplikasi kantor itu apa. Nah, untuk lebih tahu lebih detail untuk aplikasi kantor ini, kita akan mulai untuk webinarnya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Caroline. Terima kasih Ibu Lavinia. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah mengisi surveinya. Saya mau share screen dulu. Nah, jadi seperti survei yang tadi udah diisi, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang baru tahu nih si kantor itu apa sih hari ini. Makanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian seperti fungsinya, emang kita ingin kantor ini bisa membantu kegiatan absensi di perusahaan Bapak Ibu. Jadi untuk yang masih kesulitan menghadapi gimana sih mendata absensi gitu, mungkin kantor bisa menjadi solusinya gitu. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan teknologi kantor atau aplikasi kantor yang dibangun oleh MII secara khusus gitu, supaya si kantor ini bisa membantu Bapak Ibu bekerja menjadi lebih produktif kapanpun dan dimanapun. Nah, pembicara hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, Caroline Wijaya, sebagai Digital Transformation Specialist di PT Mitra Integrasi Informatika. Saya ditemani oleh rekan saya hari ini juga tadi, Ibu Lavinia Sudrajat, sama sebagai Digital Transformation Specialist di PT Mitra Integrasi Informatika. Nah, Bapak Ibu, untuk agenda hari ini ada 4. Yang pertama, nanti saya akan jelaskan latar belakang daripada kenapa sih MI ingin membuat aplikasi kantor ini. Kemudian, fitur utamanya dari aplikasi kantor apa yang bisa membantu Bapak Ibu bekerja menjadi lebih produktif. Kemudian tentunya nanti akan disertai oleh demo aplikasi. Lalu di terakhir ada sesi Q&A. Nah, kalau misalnya
Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah sesi, boleh langsung diajukan aja di kolom komentar. Nanti di sesi Q&A akan saya jawab. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang kita tahu nih, di awal tahun nih, seluruh dunia termasuk Indonesia kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 gitu. Yang tadinya kita bisa pergi kemana saja, bisa beraktivitas, kemudian, kita juga bisa pergi ke kantor atau ke customer gitu untuk bekerja, eee, kemudian, bagaimana nih aktivitas absensinya gitu. Nah, sebelum Maret 2020 kalau kita absen kerja, kalau kantor tahu kita kerja itu biasanya ada yang menggunakan scan ID card-nya, ada juga yang misalnya menggunakan fingerprint gitu sehingga terdata nih kalau kita ini hadir ke kantor dan bekerja gitu. Sedangkan yang kita tahu sendiri dari Maret 2020 sampai sekarang nih, peraturan pemerintah tuh, hanya boleh berisi 50%. Jadi kapasitas ruangan juga dibatasi maksimal 50%, dan kalau bisa yang bekerja dari rumah, ya bekerja saja dari rumah gitu. Sama halnya pekerjaan yang lain kayak meeting juga kalau bisa ya dilakukan secara virtual aja, jadi tidak bertemu secara langsung. Sama seperti webinar kita pada hari ini juga yang dilakukan virtual. Nah, lalu kalau misalnya segala sesuatunya PSBB atau jarak jauh gitu, bekerja juga jarak jauh, gimana sih caranya kantor mengetahui, kehadiran karyawan gitu? Atau bagaimana caranya kantor tahu nih kalau karyawan saya ini benar-benar bekerja gitu, sebagaimana mestinya sesuai dengan misalnya jam kerjanya. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Karena kenapa? Situasi pandemi ini kan datang secara tiba-tiba gitu. Kita sudah siap belum sih melakukan transformasi digital? Kalau misalnya tadinya kita masih manual atau kita masih menggunakan aktivitas yang perlu kontak fisik, kayak misalnya absennya itu scan ID atau fingerprint gitu. Nah, kalau misalnya sekarang lagi WFH gini, gimana nih caranya supaya perusahaan tetap berjalan? Bagaimana caranya perusahaan memastikan karyawannya nih bekerjanya lokasinya di mana? Misalnya apa mereka bekerja dari rumah, benar? Atau bekerja dari kantor atau mungkin dari tempat lain yang bukan di rumah apa di kantor. Kan kita perlu tahu mereka kerjanya di mana nih. Kalau misalnya itu memang sedang hari kerja gitu. Kemudian jam berapa karyawan mulai bekerja? Let's say kita kerja jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Nah, lalu kalau misalnya karyawannya kerja dari rumah nih, dia mulai kerja jam berapa? Apa dia tetap kerja start dari jam 8 atau mungkin lebih siang, telat gitu, dan misalnya apakah dia selesai lebih awal, kita juga nggak tahu kan. Kita perlu punya sistem yang bisa mengetahui lokasi dan waktu mereka bekerja. Selain itu, tantangan yang lain juga nih, bagaimana perusahaan tahu kondisi kesehatan karyawan setiap harinya. Seperti yang kita tahu si pandemi ini kan yang buat kita kerja dari rumah gitu. Juga, kita ingin tahu nih kondisi kesehatan karyawan kita, minimal suhu tubuhnya gitu. Dia, apakah demam gitu, ada gejala atau tidak gitu, atau dia sehat-sehat saja gitu. Di sini kan pasti manajer dan perusahaan ingin tahu gitu kondisi kesehatannya dan ingin yang pertama tahu juga kalau misalnya amit-amitnya karyawan ada yang, terkena Covid gitu. Kemudian, eee, tantangan lainnya, apakah kapasitas orang yang ada di kantor ini sudah sesuai belum sih dengan peraturan yang berlaku? Peraturannya kan hanya boleh 50%. Nah, kalau misalnya di kantor isinya kurang dari 50%, ya itu bagus, syukur-syukur gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 50% gitu, misalnya 60%, ini gimana sih gitu? Sedangkan kalau misalnya kita hitung, ada orang misalnya menghitung jumlah orang yang hadir ke kantor nih berapa gitu, dihitung satu-satu itu kan sulit dilakukan gitu. Jadi lebih baik dilakukan kalau misalnya ada sistemnya aja gitu. Nah, lalu
Jadi dari tantangan-tantangan yang tadi nih Bapak Ibu, saya memperkenalkan aplikasi kantor. Apa sih kantor ini? Jadi aplikasi kantor merupakan solusi absensi digital berbasis software as a service. Yang mana tentunya si aplikasi kantor ini membantu Bapak Ibu untuk melakukan transformasi digital nih. Solusi absensi yang praktis dan ready to use. Kenapa? Jadi karena kan ini aplikasinya sudah jadi Bapak Ibu bisa hanya dengan setup dan konfigurasi bisa langsung digunakan di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Jadi time to market-nya menjadi lebih cepat. Bapak Ibu nggak perlu nih develop dari awal lagi hanya untuk buat aplikasi absen yang mungkin kalau develop dari awal, dari scratch itu perlu waktu berbulan-bulan gitu, minimal misalnya 1 bulan gitu. Nah, sedangkan kan kita tahu sendiri kalau COVID kan udah datang dari awal tahun, apa kita harus terus-menerus menunggu gitu, sistemnya ready atau, gimana gitu. Ini menjadi pilihan sendiri nih buat Bapak Ibu. Apakah tetap, nggak bisa nge-track kondisi karyawannya atau ingin sesegera mungkin mengetahui nih apakah karyawan kita nih tetap bisa bekerja dengan efektif tidak sih di rumah gitu. Nah, selain itu aplikasi kantor ini, karena dia aplikasi absensi tentunya kita bisa track waktu, mulai kerja dan lokasi karyawan. Jadi meskipun karyawan WFH kita tetap tahu produktivitasnya dan si aplikasi kantor ini seperti yang Bapak Ibu lihat, bisa digunakan di Android maupun di iOS. Nah, secara garis besar, fitur utamanya si kantor itu, yang pertama kita punya attendance management. Jadi, attendance management sesuai deskripsinya kita bisa mendata waktu absensi, lokasi, dan temperatur. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut di slide selanjutnya gitu. Selain itu, selain attendance management, kita juga punya news management. Yang mana Bapak Ibu bisa share nih kalau misalnya ada berita atau informasi perusahaan gitu, mungkin kita, nggak belas dengan cara misalnya email aja yang tradisional gitu, tapi kita juga bisa loh, tuangkan aja beritanya di aplikasi kantor ini, sudah ada fiturnya juga gitu. Nah, kemudian nih fitur yang nggak kalah penting nih yang mungkin sangat diperlukan oleh tim HR gitu atau manajemen di kantor gitu. Ingin tahu nih reporting-nya dalam bentuk dashboard aja gitu yang simple. Secara garis besar nih misalnya, karyawan yang tetap on time atau yang terlambat atau yang early work tuh gimana sih, berapa persentasenya, atau berapa banyak yang kerja di kantor dan berapa banyak yang kerja dari rumah, kayak gitu. Kemudian karena si kantor ini kita software as a service yang tadi saya bilang, proses implementasinya cepat, kita bisa bilang dalam hitungan beberapa hari aja, Bapak Ibu bisa ready untuk menggunakan si aplikasi kantor ini. Jadi, sangat cepat. Nah, untuk detailnya yang attendance management ini, yang pertama, jadi gini, kita bisa import data karyawan nih dari Excel. Jadi nanti kita submit data Excel-nya ke Bapak Ibu, kemudian nanti kita import datanya. Gunanya apa? Supaya, karyawan bisa login ke aplikasi kantor ini, gitu. Kemudian fitur yang sangat penting di attendance management ini tentunya fitur clock in dan clock out. Clock in itu kalau dia mau masuk kerja atau mulai bekerja, clock out itu kalau dia sudah selesai bekerja, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih di screen gitu, ada sepenggal, screen capture-nya dari aplikasi kantor, yang mana kalau misalnya kita mau clock in nih, misalnya ada tulisan nih working hour-nya, berarti jam 8 sampai jam 17. Kemudian di atasnya ada maps-nya juga, ini, kita capture maps-nya secara otomatis geolog. Jadi kita nggak nge-allow nih yang namanya, fake GPS gitu di mobile apps gitu. Kemudian nanti kalau saya berada di luar kantor gitu, maka saya tulisannya outzone. Tulisannya di sini outzone dan di sini nanti akan ada alamat saya saat ini sedang ada di mana gitu. Sedangkan kalau misalnya saya ada di kantor, berarti nanti tertulisnya sebagai in zone. Tentunya di awal kita harus definisiin dulu nih, yang mana yang masuk ke area in zone gitu, sisanya maka akan menjadi out zone. Yang mana in zone itu berarti kan alamat kantor kita gitu. Nanti kita
definisikan dulu di awal, jadi alamat kantornya. Kemudian di bawah kalau dilihat juga ada body temperature. Jadi daily nanti karyawan melaporkan nih kondisi suhu tubuhnya itu berapa gitu di aplikasi. Juga ada pilihan apakah saya bekerja dari rumah atau saya bekerja dari kantor atau misalnya dari customer, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau klik login, nanti sistem akan secara otomatis capture waktu saya mulai login atau saya mulai bekerja gitu. Nah, kemudian support juga multiple office location. Jadi Bapak Ibu nggak usah worry nih kalau misalnya sekarang saya punya kantor yang ada di Jakarta, kemudian saya juga punya kantor yang misalnya di daerah di Pulau Kalimantan gitu. Tetap aplikasi kantor ini bisa digunakan oleh uh, berbagai kantor yang dimiliki Bapak Ibu gitu. Jadi orang kan pasti dedicated, misalnya saya dedicatednya di Jakarta gitu, maka saya bisa menggunakan aplikasi ini, sedangkan teman saya yang di Kalimantan juga tetap bisa menggunakan aplikasi itu karena dia terdaftar sebagai karyawan di Pulau Kalimantan gitu. Mungkin untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan di sesi demo gitu. Kemudian ada feature lagi yang ini mungkin menarik. Jadi report ini atau data absensi kita ini nggak cuman bisa dilihat oleh HR team aja, tapi direct report atau manajer kita juga bisa lihat nih secara langsung. Karena kan pasti sebenarnya orang yang touch pertama kali sama kinerja kita, sama productivity kita nih atasan kita langsung gitu. Jadi atasan kita nih bisa tahu nih setiap harinya kita mulai kerja jam berapa, selesai kerja jam berapa gitu. Kemudian ada dashboard report-nya yang tadi saya bilang dashboard report ini biasanya kita akses melalui web gitu, karena ada menu dashboard dan data yang mungkin lumayan banyak gitu jika dilihat menggunakan mobile, maka kita buat versi dashboard report-nya di web. Nah, lalu selain itu ada news management juga, yang tadi saya bilang ini juga udah ada nih di aplikasi kantor. Jadi Bapak Ibu bisa share news kalau ada berita gitu untuk employee-nya. Kita ada fitur news kategori. Jadi Bapak Ibu bisa buat nih mau news itu ada kategori-kategorinya apa, misalnya mau per departemen atau mau per business unit, itu terserah gimana maunya dari Bapak Ibu gitu. Kemudian news itu kan biasa kita identik sama tulisan, sama gambar gitu. Nah, tapi kita support juga untuk video. Jadi kita bisa input YouTube link gitu, nanti kita dari aplikasi kantor nih nggak ngebuka YouTube-nya, tapi kita bisa play video itu di aplikasi kantor secara langsung. Atau kita juga bisa input nih any external link gitu. Selain itu, untuk news management kita juga punya fitur push notification. Gunanya apa nih? Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ngasih pemberitahuan, misalnya ada pembersihan kantor atau ada penyemprotan hama atau gimana gitu. Nah, ini kan pasti perlu diinformasikan ke karyawannya. Nah, kita bisa kasih nih push notification-nya untuk semua karyawan atau mungkin untuk spesifik karyawan. Misalnya dari HR ingin ngirim notification untuk karyawan yang misalnya belum beres submit data-datanya gitu, belum lengkap. Selain itu, di news-nya juga udah ada total unique view of user. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih yang sudah melihat news kita ini sudah berapa banyak sih, bisa dilihat di contoh screenshot-nya pada gambar berikut. Nah, untuk dashboard report-nya, contohnya seperti ini. Jadi ada summary-nya, misalnya jumlah user nih 935, kemudian hari ini yang sudah login 438 gitu. Kemudian ada pie chart-nya juga nih, kita bisa tahu secara daily gitu untuk HR maupun untuk manajemen bebas. Kalau misalnya yang on time nih 62% gitu, kemudian yang terlambat 8%, kemudian yang early itu berarti masuknya lebih pagi daripada jam kantor gitu, dia 30%. Nah, terus kalau kita lihat ke sini, lagi datanya, yang login di inside area ini cuma 7%, sisanya 93% di luar area. Berarti kalau kita lihat dari sini nih, berarti masih banyak loh yang sebagian besar malah masih pada kerja dari rumah. Nah, ini untuk dashboard report-nya sebenarnya masih banyak yang detail, mungkin
langsung akan dijelaskan lagi aja di sesi demo aplikasi. Silahkan Ibu Vini. Iya, terima kasih. Untuk screen saya sudah terlihat? Sudah ya. Ya. Ini untuk aplikasi kantornya. Jadi ini dashboard-nya. Untuk di bagian atas, ini ada kata sambutan sesuai user yang login. Lalu di kanan atas ada notification. Sebentar, masih loading. Ini untuk notification. Jadi kalau misalnya ada notification, nanti saya contohkan juga di web adminnya gimana cara untuk mengirim notification ini bisa dikirim ke usernya. Dan jadi push notification juga di HP. Lalu selanjutnya, ada attendance, kita masuk ke menu attendance-nya. Pertama kita masuk ke halaman list history attendance. Lalu untuk login, usernya tinggal klik yang login. Nanti otomatis dari aplikasi akan mengambil data dari GPS, posisi usernya ada di mana saat ini. Lalu juga akan langsung ngambil hari dan jam saat ini. Kalau sudah, tinggal klik login saja. Aplikasinya akan tanya, apakah mau login? Kita tinggal klik yes. Nah, ini kita ada setting juga untuk jam kerjanya, karena ini sudah jam 9:30, tapi baru login, dia keluar nih notifikasi, kamu telat, tolong sediakan alasan kenapa kamu telat. Misalnya kita tulis lupa absen. Sorry Bu Vini, ya tadi agak patah-patah, sekarang udah bisa. Udah? Oke. Kita klik lagi, login. Nah, setelah klik login, maka akan muncul nih di list hari ini, tanggal 23, kita sudah login jam 9:33. Ini untuk login dan logout. Untuk logout juga sama, tinggal diklik lagi saja. Jadi setelah bekerja seharian, ketika mau absen pulang, kita bisa logout. Masih belum muncul halaman clock-out-nya. Masih di list. Mungkin ditunggu sebentar. Ini agak lambat sih. Ini halaman clock-out. Sudah terlihat? Belum. Sekarang sudah? Belum sih. Nah, ya ini udah. Oh, udah. Jadi ini untuk logout-nya juga sama. Layout-nya seperti tadi, ada petanya, terus ada jamnya. Lalu kalau misalnya kita clock out early, dia juga akan meminta kita memasukkan alasan kenapa kita pulang lebih awal. Ini untuk menu attendance. Lalu kita ke bagian bawahnya, itu ada banner. Banner ini untuk pengumuman yang mau di-highlight. Nah, untuk detail dalam detailnya, sebentar, ini masih loading untuk tampilan di komputer saya. Ini halaman detailnya untuk banner. Jadi kita bisa memasukkan beberapa gambar. Juga kita bisa memasukkan untuk link video.
dari YouTube atau URL lainnya. Selain itu juga di sini ada tanggal kita memasukkan bannernya, lalu udah di-lihat berapa kali. Ini juga ada detailnya. Dan kita bisa share untuk informasi yang di banner ini. Nah, untuk detail share-nya akan menyesuaikan dengan aplikasi HP-nya masing-masing. Ini untuk banner. Lalu kita ke bagian bawah lagi, ini ada news update. Jadi sebenarnya news update ini mirip banner, tapi ini untuk berita-berita yang tidak di-highlight. Nah, tampilannya ini lebih kecil, tapi ada detail summary-nya. Ini tampilan detailnya sama seperti banner, bisa di-share juga. Ini untuk tampilan aplikasi mobile-nya. Selanjutnya kita ke web admin. Jadi tadi kalau user ngelihatnya di aplikasi mobile, nah ini web admin lebih ke untuk atasan atau untuk HRD-nya. Nah, di summary ini kita bisa lihat ada berapa user yang terdaftar, lalu berapa user yang aktif, dan berapa banyak aktif device. Nah, kenapa aktif device ini lebih banyak dari total usernya? Jadi kalau misalnya bisa aja usernya login di 2 HP yang berbeda. Nah, ini jadi terhitungnya lebih banyak. Tapi untuk yang aktif, kita lihatnya yang di aktif user. Ini juga ada distribusi OS, aksesnya menggunakan apa, lalu versi Android dan iOS-nya. Nah, kebetulan kita udah implementasi di internal. Ini halaman web admin demo, jadi kurang terlihat. Ini yang di internal MII. Jadi total active user kita untuk di internal ada 544. Lalu ini OS-nya, ini datanya real time dan lebih terlihat karena data benar-benar data internal MII. Nah, selanjutnya di personalization kita ada banner. Ini banner yang tadi. Ini listnya, list bannernya. Lalu untuk edit, kita bisa klik. Ini detail bannernya. Jadi coba aja, ini kita klik. Nah, jadi ini title-nya, terus kita mau kasih lihat atau enggak banner body-nya. Lalu validnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu posisi prioritas bannernya seperti apa. Lalu di sini ada list untuk kita masukin teks banner. Nah, di sini untuk medianya. Nah, jadi kita bisa masukin medianya 2 jenis, ya, link YouTube sama image. Nah, untuk prioritasnya kita atur di sini di ordernya. Jadi yang mana yang mau ditampilkan duluan. Nah, kalau di contoh ini, halaman pertamanya kan yang gambar Apple Tower, lalu ada gambar orang, baru gambar yang YouTube. Sebentar, ini masih loading. Nah, ini jadi halaman pertamanya yang gambar APL. Lalu ini yang halaman keduanya yang gambar orang. Baru yang tadi, kita ada link YouTube-nya. Dia langsung preview juga untuk videonya. Nah, ini settingnya di sini tadi. Urutannya juga mengikuti yang 1, 2, 3 ini. Selanjutnya ini otomatis ke-generate untuk nyimpan data bannernya. Nah, selanjutnya ada lagi untuk profile. Nah, jadi nanti kalau kita upload usernya, itu akan masuk ke sini. Ini untuk detail profilnya. Untuk di internal MII, kita langsung integrasi dengan Active Directory kita. Jadi ada data untuk simpan employee ID, username-nya, gender, phone, email, lalu role-nya apa. Lalu untuk company information ada job title, lalu departemennya apa, divisionnya apa, lalu company name-nya apa. Lalu branch-nya dia masuk ke branch yang mana dan manajernya siapa.
Nah, untuk custom working hour ini jadi kalau misalnya beberapa karyawan ada yang memiliki jam kerja yang berbeda dengan yang general. Untuk yang general nanti saya tampilkan di setting selanjutnya. Ini untuk yang personal per karyawannya. Nah, itu di settingnya di sini ada start working hour, lalu ada end working hour, lalu ada marginnya, margin start dan before dan after untuk menentukan saat dia clock in dan clock out itu telat atau early atau late. Lalu ini basic information-nya. Lalu untuk pesan, kita bisa send notification. Misalnya ini kita mau kasih pengumuman tentang cuti. Cuti untuk yang hari raya Maulid Nabi minggu depan. Ini kita bisa kasih judulnya. Lalu ini informasinya. Kalau misalnya kita mau menambahkan URL juga bisa. Nah, ini kita send. Nah, ini langsung nih muncul ada push notification-nya di HP dari usernya. Nih, ada pengumuman cuti bersama, push notification untuk yang tadi baru kita send. Nah, user juga bisa lihat langsung di menu notification. Ini yang paling atas. Baru yang tadi kita baru send. Ini untuk notification-nya. Lalu selanjutnya untuk master data, ini tempat untuk kita mendaftarkan kalau ada kita punya beberapa office. Nah, ini contohnya. Jadi kita head office-nya di Apple Tower, kita input di sini head office di Jakarta Barat, Apple Tower. Lalu untuk Google Map kita ambil latitude dan longitude-nya. Kita ambil dari Google Map. Ini kita cari aja, ini Apple Tower di mana. Lalu kita klik kanan, what's here. Nah, di sini kan langsung dapet nih. Sebentar. What's here. Nah, di sini kita dapat latitude, longitude-nya. Ini di copy aja. Lalu kita paste di sini untuk latitude dan longitude-nya. Nah, setelah itu selanjutnya ini ada working hour. Jadi ini working hour yang general per kantor. Nah, ini di sini dibuat jam 8 sampai jam 5. Lalu kita kasih margin 15 menit sebelum jam 8 dan 0. Jadi kalau karyawan clock in-nya jam 7:30. Nah, berarti kan di luar margin ini dan lebih awal. Jadi nanti statusnya early. Nah, kalau karyawan itu clock in-nya jam 7:50. Nah, itu on time. Nah, tapi kalau karyawan login-nya jam 8:01, nah itu udah late karena kita after-nya kita 0. Jadi kita hanya menganggap karyawan itu on time jam 7:45 sampai jam 8. Ini juga end working hour-nya. Nah, kita bilang early kalau karyawannya absen clock out sebelum jam 5. Nah, selanjutnya ada border area. Ini tidak usah dipusingkan. Ini nanti kita klik-klik aja di sini. Ini contohnya. Jadi kita klik area mana yang kita anggap masih di in zone-nya kantor kita. Nah, ini nanti otomatis tergenerate untuk latitude dan longitude-nya. Nah, kalau mau diubah juga tinggal ditarik garis aja ulang untuk areanya. Nah, ini otomatis nanti tergenerate untuk titik latitude dan longitude-nya. Ini untuk setting in zone dan out zone dan setting untuk jam kerja general. Ini di sini di master data branch. Lalu selanjutnya attendance management.
Ini untuk summary-nya. Jadi kalau misalnya HRD atau atasan mau tahu nih berapa banyak yang clock in hari ini, apakah statusnya telat atau tidak, itu di sini. Nah, mungkin ini kan contoh, jadi sedikit kita pakai yang data real. Ini data real punya MII hari ini, real time. Nah, hari ini yang sudah clock in itu ada 419 orang karyawan MII. Lalu yang telat ada 6%, yang on time dan early sisanya. Lalu untuk status yang saat ini kerja di APL Tower itu ada 6%, sisanya work from home. Nah, lalu ini statusnya. Jadi kita bisa tahu untuk hari ini nih berapa yang on time. Oh, ada 279 yang on time. Lalu yang absennya early ada 116 dan yang late ada 24 orang. Ini untuk detail absennya. Lalu untuk history, itu ada di history ini. Nah, ini kita bisa filter dan kita bisa download untuk report CSV-nya. Ini misalnya kita filter untuk yang statusnya late. Ini kita apply, lalu bisa kita download. Nah, bentuknya ini CSV, seperti ini. Jadi langsung ada employee ID, full name, jadi semua data clock in dan clock out itu langsung bisa diekspor. Selanjutnya ada news management. Ini ada kategori. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kategori untuk newsnya, saat ini cuma satu. Bisa kita buat lagi kategorinya pengumuman. Description-nya juga pengumuman. Nah, jadi kita bisa ada dua nih kategorinya. Ada yang general, ada yang pengumuman. Nah, kategori ini akan masuk ke detail news. Misalnya ini protokol work from office. Nah, ini kita bisa pilih untuk yang general dan pengumumannya di sini. Ini belum ke refresh. Ini nanti muncul di sini. Lalu untuk newsnya itu visibility. Jadi kita mau tampilin atau enggak newsnya ada di sini, visibility status. Lalu ini teksnya dan ini sama untuk medianya dan order urutan medianya. Lalu untuk setiap notification yang dikirim itu historinya ada di sini. Ini contohnya yang tadi pengumuman cuti bersama, kita kirim hari ini jam 9.42 itu sudah terkirim dan sudah selesai. Ini untuk web adminnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Karolin. Terima kasih Bu Vini. Lumayan banyak ya yang udah nanya, komen di kolom chat gitu. Mungkin sebelum ke sini mungkin saya mau bahas dulu yang mungkin dari tadi jadi pertanyaan Bapak Ibu nih. Kira-kira harganya kantor ini berapa sih gitu? Ntar saya share screen dulu. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang sudah dijelaskan, si kantor ini kan software as a service ready to use gitu. Nah, jadi investmentnya bisa saya bilang sangat murah gitu. Kenapa? Karena harganya hanya Rp500 aja per employee-nya per harinya gitu. Bahkan mungkin harganya lebih murah daripada harga gorengan ya. Nah, jadi Rp500 ini digunakan untuk satu user dan per harinya. Jadi untuk subscribe, jadi kan karena dia software as a service, kita hitungnya berarti subscription, yang mana kita start dari 100 user. Jadi minimal 100 user kalau Bapak Ibu mau subscribe. Tapi kalau misalnya lebih dari 100 user, gimana nih? Kita nggak mewajibkan untuk kelipatan 100 user lagi gitu. Jadi kalau misalnya employee Bapak Ibu ada 130, itu juga udah bisa menggunakan si aplikasi kantor ini gitu. Dengan minimal 1 tahun komitmen. Kemudian
Eh, nah, karena dia software as a service, tadi ada yang nanya juga ya, ini cloud-nya apa? Ini cloud-nya kita pakai Azure dan udah termasuk nih Pak. Jadi Bapak udah nggak usah pusing lagi gitu mikirin infrastrukturnya gimana, servernya gimana, karena harga Azure-nya juga bahkan udah termasuk di Rp500 itu gitu. Lalu kita juga udah dapat free setup sama configuration. It means that kita bantuin setup untuk kemudian kita bantuin setup master data branch-nya, jam kerjanya, seperti itu gitu. Kemudian selain itu kita juga udah termasuk free training nih untuk admin. Jadi kita nanti akan ada satu sesi, mungkin kalau lagi PSBB gini kita prefernya langsung virtual aja gitu, karena nggak lama juga sih untuk trainingnya. Nanti admin akan diajarkan caranya untuk melihat dashboard report dan mengolah-ngolah datanya, atau mungkin download reportnya tadi menjadi CSV yang tadi, yang mungkin bisa digunakan lagi kalau misalnya udah punya existing system gitu, datanya mau diolah lagi itu juga bisa. Kemudian yang terakhir kita udah ada juga kasih user sama admin guide-nya dokumentasi. Jadi nanti admin sama user udah nggak usah pusing nih cara menggunakan aplikasinya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai sini saya langsung ke pertanyaan aja ya. Saya cek dulu. Ya, yang pertama pertanyaan dari Bapak Agus. Sebelumnya untuk absen di perusahaan kami menggunakan face absen dari Oracle. Apakah bisa terintegrasi bila menggunakan aplikasi kantor? Nah, untuk integrasi kami terima dan kirim data melalui JSON. Jadi kalau dari Oracle-nya bisa kasih kita JSON untuk ambil datanya itu bisa. Lalu untuk sign in ke kantor, apakah bisa menggunakan domain user? Jadi untuk user di kantor ini kan kita kayak punya database sendiri ya. Jadi paling kita ambil data dari Active Directory di kantor Bapak atau ada aplikasi di tempat Bapak, kita upload ke database kita yang di usernya yang Iya, tadi. mungkin Hmm. saya mau tambahkan untuk yang nomor 1 sama nomor 2 dulu ya. Kalau yang nomor 1 kan kalau udah punya face absent dari Oracle. Nah, ini kan feature kantor, aplikasi kantor kita ini kan udah defaultnya kayak gini Pak. Kita buat MI buat nih tujuannya supaya secara general bisa digunakan oleh semua perusahaan gitu. Nah, tapi balik lagi ke kebutuhan Bapak. Misalnya kalau Bapak pengen punya face absent dari Oracle, kemudian ingin sign in sama domain user atau Active Directory gitu. Nah, itu kita bisa lakukan, tapi itu jatuhnya jadi add-on gitu, Pak. Boleh lanjut ke yang nomor 3 mungkin. Untuk data yang terekam di aplikasi kantor, apakah disimpan di cloud? Ya, tadi kita simpan di cloud di Azure. Iya, nah sama security-nya mungkin saya jelasin sedikit ya Pak. Jadi kalau dari sisi security nih gimana nih? Aplikasi kantor ini kita nggak menyimpan password user maupun di web app. Kemudian authentication-nya dari mobile app sama web app ke backend ini kita biasa menggunakan token. Jadi kalau sampai token user dicuri oleh orang yang tidak berhak, kita sebagai MII gitu bisa menonaktifkan token tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kemudian password usernya juga yang disimpan di database ini kita tidak simpan dalam bentuk plain text tapi dihash menggunakan SHA-256 gitu. Kemudian juga untuk setiap komunikasi antara mobile app, web app ke backend ini kita biasa menggunakan SSL. Sama yang terakhir untuk security mungkin kita pakai juga nih parameter query ke database nih, kita tidak menggunakan penyambungan string tapi menggunakan parameterized query sehingga tidak bisa dilakukan SQL injection. Jadi kita udah lumayan pakai best practice-nya juga sih Pak, seperti itu. Lalu untuk nomor 4, apakah harus diaktifkan GPS di mobile phone-nya? Iya, jawabannya tentu harus diaktifkan ya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Arif, apakah dari aplikasi kantor ini ada perangkat tambahan untuk scan jari atau ID card? Apa hanya bisa absen di device aja?
Saat ini sih di device sih Pak, karena kita juga mobile app. Karena kan emang kebutuhannya lagi PSBB gini kan, kalau scan jari atau ID card kan berarti itu otomatis di kantor kan Pak, nggak bisa di rumah masing-masing gitu. Sebenarnya jawabannya bisa mirip sama pertanyaan Pak Agus ya yang tadi, yang face absent dari Oracle gitu. Kita bisa lakukan gitu, tapi itu jatuhnya menjadi custom add-on. Jadi ada biaya lain lagi untuk menambahkan fitur integrasi dengan device scan ID card kayak gitu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Wahyudiantoro, untuk aplikasi kantor ini apakah bisa menggunakan private cloud? Karena kita jualnya software as a service, jadi untuk cloud sih dari kami pakai Azure yang tadi. Jadi udah inklusif Pak. Kalau Bapak subscribe untuk 100 user, we will make sure kalau si servernya itu bisa loh untuk 100 user gitu. Lalu pertanyaan dari Pak Heri, karena tidak biasa absen, jika karyawan tidak mengisi aplikasi ini atau lupa, maka dianggap tidak bekerja atau masuk, kita anggapnya tidak bekerja sih. Karena aplikasinya juga nggak bisa langsung login otomatis. Untuk alasan default yang disediakan saat ini belum ada. Iya betul, karena kan emang tujuannya Pak, kalau Bapak bilang tidak biasa absen, justru kita harus membiasakan karyawannya itu untuk melakukan absen gitu. Kalau misalnya dia nggak absen, ya udah berarti datanya kita nggak ada gitu ya. Mungkin ini untuk tim HR atau adminnya perlu cross check lebih lanjut nih, siapa kira-kira yang tidak melakukan absen dari list yang kita punya, seperti itu. Lalu pertanyaan dari Pak Gunawan, apakah support di semua Android dan iOS atau ada minimalnya? Nah, tentunya ada minimalnya. Mungkin tadi di yang web dashboard juga ada ini sih sebarannya yang menggunakan Android versi berapa, iOS versi berapa. Mungkin mau di-share sama Ibu Vini. Oke, sebentar. Nah, jadi di situ nih ada minimalnya sih tentunya gitu. Sambil Kalau nunggu. dari kita recommended-nya Android versi 7 ke atas. Untuk iOS-nya kita recommended sih versi 10 ke atas. Nah, untuk yang ini di aplikasi di web demonya rata-rata paling rendah itu Android versi 6, kalau iOS-nya udah versi 12 dan 13. Nah, untuk yang dipakai di internal kita, di internal MII, ini masih ada yang pakai sih versi 5, tapi ini cuma 1%. Sisanya juga udah versi 7 ke atas. Rata-rata udah versi 10 dan versi 9 untuk Android. Lalu untuk versi iOS itu juga sebagian besar udah versi 13 dan 14. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi, untuk apakah solusi kantor ini bisa digabungkan dengan MDM dari produk lain? Ini pertanyaan sama sih jawabannya dengan pertanyaan Pak Agus yang pertama. Kalau kita integrasi dengan aplikasi lain, kita cuma bisa via JSON. Jadi kita terima data atau kirim data via JSON itu. Betul. Nah, lalu untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Jeffrey. Apakah aplikasi kantor ini bisa menangani masalah di mana karyawan saling menitip absen? Nah, jadi yang tadi saya jelasin juga Pak berkali-kali kalau kita ini saat ini untuk allow location aja gitu sama waktunya gitu. Nah, kalau misalnya Bapak takut mengalami kecurangan karyawan nih yang seperti ini, kita bisa kasih saran gitu atau solusi yang ada beberapa udah diterapkan juga di customer kita yang udah pakai kantor gitu. Jadi mereka pakai kantor, ditambah mereka fitur untuk setiap karyawannya nih untuk mengupload foto masing-masing ke aplikasi yang mana fotonya itu kita langsung hanya membolehkan open kamera. Jadi nggak ada nih nggak boleh open gallery gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang bisa
meminimalisir kecurangan daripada karyawan di perusahaan Bapak gitu. Nah, tapi kalau yang kantor kan hanya baru lokasi sama waktu ya Pak. Kalau yang gambar itu kita jatuhnya kayak add-on. Ada contoh lain sih kayak add-on itu kayak sekarang kan lagi COVID gitu. Banyak ada juga perusahaan yang di mana perusahaannya harus ngisi formnya lumayan banyak nih. Jadi nggak cuma melaporkan suhu, misalnya mengabarkan hari ini saya ke kantor tuh naik apa, kemudian dalam beberapa hari terakhir nih saya misalnya ada sakit nggak, atau misalnya saya ada kontak nggak nih sama orang pasien COVID seperti itu gitu. Jadi ada deklarasi kesehatannya itu juga bisa dilakukan oleh kita gitu ya, jatuhnya menjadi customisasi lagi ditambah aplikasi kantor yang di-subscribe gitu. Kemudian nah, ini juga pertanyaan dari Pak Puryadi, apakah ATT System bisa dikombin dengan payroll system yang sebelumnya sudah ada berjalan? Ini sama sih Pak jawabannya, kita mau make sure dulu nih payroll system Bapak itu seperti apa biasanya gitu. Sistemnya seperti apa, integrasinya gimana gitu. Baru nanti kita bisa bilang, kita bisa lakukan integrasi tentunya dengan ada customisasi lagi gitu. Tapi mungkin untuk pertama di awal absen ini misalnya sangat diperlukan nih cepet-cepet supaya mau dipakai gitu. Nah, Bapak bisa gunakan si kantornya dulu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Wibisono, bagaimana jika user melakukan posisi palsu dengan aplikasi fake GPS? Apakah bisa dideteksi? Untuk yang fake GPS ini kita ada di config sih Pak, kita sudah tambahkan untuk yang allow mock location. Nah ini bisa dilihat ini di config-nya. Kita bisa allow atau tidak untuk yang fake location ini. Ini kita udah mengikuti best practice untuk yang fake GPS ini. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya karyawannya tidak lebih canggih lagi, ya kita bisa meminimalisir untuk yang fake GPS ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Yong atau Bapak atau Ibu Yong. Apabila di kantor cabang dan kantor pusat gitu, apabila ada kantor cabang dan kantor pusat, apakah kantor dapat digabungkan atau sendiri-sendiri? Nah, sebenarnya bisa digabungkan sih Bapak Ibu, karena setiap orang kan pasti dia terdedicated misalnya di kantor pusat atau di kantor cabang gitu. Nah, nanti kita define nih kantor-kantornya itu di master data branch yang tadi Ibu Lavinia share, dan masing-masing orangnya itu kita bisa buat settingannya. Kalau misalnya saya Caroline ini letaknya bekerja di kantor cabang, terus Ibu Lavinia letaknya di kantor pusat. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Jadi Bapak bisa subscribe kantor nih, nggak usah worry kalau misalnya kantor pusat misalnya karyawannya kurang dari 100, tapi kalau digabungin sama kantor cabang bisa lebih dari 100, itu possible dilakukan sama kantor. Lalu pertanyaan dari Pak Budi, license atau subscribe kantor kan per user. Bagaimana jika karyawan tersebut resign dan diganti karyawan lain? Nah, akan dianggap penambahan lisensi atau bisa dipindahkan? Jawabannya bisa dipindahkan ke user yang baru, Pak. Gitu. Nanti biasanya itu kalau penggantian kayak gitu nanti Bapak tetap perlu kontak ke kita, ke MI, misalnya ke saya gitu. Nanti saya yang akan bantu untuk ganti data karyawan barunya atau karyawan penggantinya. Lalu untuk pertanyaan dari Pak Jailani, untuk karyawan yang berada di cabang yang berbeda waktu seperti WIT dan WITA, apakah ada penyesuaian waktu absen? Nah, untuk ini kita bisa setting di profilnya. Jadi misalnya ini saya buka untuk yang April. Jadi di usernya kita udah ada custom working hour. Nah, paling kita di sini Pak, kita tambahkan untuk WIB kan berarti GMT plus 7. Berarti kalau yang WITA kita pilihnya yang plus 8, kalau yang waktu Indonesia Timur kita pilihnya yang plus 9. Lalu kita custom di sini untuk working hour dari karyawannya. Iya, jadi kita udah ada capability-nya sih untuk waktu Indonesia Barat, Tengah, sama Timur. Lalu pertanyaan dari Ibu Wulansari,
Kalau karyawan clock in tapi lupa clock out dan sebaliknya, apakah ada pemberitahuan ke karyawan belum absen? Lalu apakah karyawan bisa mengkoreksi absen? Untuk mengkoreksi absen saat ini kita belum ada fiturnya, tapi itu juga lumayan banyak di request sama customer MII dan ada beberapa yang melakukan seperti itu. Jadi bisa koreksi absen atau misalnya bisa clock in-nya sehari berkali-kali gitu, itu juga bisa gitu. Nah, terus kalau karyawan clock in tapi lupa clock out. Nah, saya mungkin sama Ibu Lavinia tadi lupa jelasin kalau clock out itu kita udah punya sistemnya nih, bikin otomatis. Jadi kalau misalnya si karyawannya itu lupa clock out pada hari itu, sebelum ganti hari, misalnya jam 23.59 nih sebelum ganti hari, kita sistem akan clock out-in secara otomatis gitu. Tapi jamnya itu 23.59 itu balik lagi sih ke keinginan Bapak Ibu, misalnya saya mau clock out-in otomatis jam segini aja. Jadi kalau karyawan lupa, dia bisa clock out. Kenapa kita buat clock out otomatis? Karena kalau dia belum clock out, besoknya lagi dia nanti nggak bisa clock in. Jadi kita buat secara otomatis. Kalau dia lupa clock in gimana? Nah, kalau yang sekarang sih kalau dia lupa clock in kita nggak buat gimana Bapak Ibu, karena kan kita nggak tahu nih benar nggak sih hari ini dia kerja. Kan misalnya ada yang kantor yang menerapkan shift-shiftan, kalau hari ini dia kerja, hari itu dia nggak kerja gitu. Kalau hari misalnya dia nggak kerja tapi diarahin untuk clock in kan gimana gitu. Jadi kita saat ini belum punya fitur seperti itu, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau punya fitur untuk reminder atau push notification untuk employee-nya supaya melakukan clock in, itu juga kita bisa tambahkan sebagai add-on di aplikasi kantor. Lalu pertanyaan yang dari Pak Budi, menyambung pertanyaan perpindahan lisensi antar karyawan, histori dari karyawan yang resign, apakah masih tetap bisa diakses? Apakah ada masa retensi data? Karena kita software as a service, tergantung sih Pak, biasanya kita bisa juga hapus dari usernya, tapi lebih aman sih Bapak ekspor dulu aja datanya lalu simpan di lokal untuk yang histori karyawan yang resign. Dari Ibu Karolin, apa ada pertanyaan, ada tambahan untuk yang histori karyawan ini? Iya sih udah kalau dari saya. Udah. Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Ini ada pertanyaan dari Pak Yogi, bagaimana dengan karyawan yang bekerja berbeda hari, misalkan shift malam? Oh, yang ini sama sih Pak, kita masukkan di tadi yang custom-nya. Jadi kalau yang saat ini kita masih semua karyawan itu bisa clock in di hari apa saja gitu. Kalau misalnya ada shift-shiftan, dan kita kan harus cross check lebih lanjut nih Pak, shift malamnya itu misalnya anggaplah misalnya minggu pertama misalnya dia Senin, Rabu, Jumat, terus minggu kedua dia Selasa, Kamis, Sabtu, terus minggu ketiga ganti lagi. Nah ini kita perlu lihat sih se-fleksibel apa shift malam di tempat Bapak, kayak gitu. Jadi untuk custom per karyawan itu di sini di profilnya kita bisa custom sama dengan yang tadi di working time zone-nya itu di sini. Lalu pertanyaan dari Pak Puryadi, apakah sistem dapat mengkalkulate bila karyawan shift 1 lalu lanjut malam harusnya masuk shift 3 karena menggantikan shift 3 yang tidak hadir di hari dan tanggal sama? Saat ini kantornya masih simple sih Pak, untuk clock in clock out aja, untuk saling menggantikan saat ini belum ada. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah hari ini karyawannya harus shift 3 atau hari ini karyawannya harus shift 1. Kita cuma lihat untuk jam kerjanya dari yang general tadi, working hour di bagian branch. Untuk jam kerja kita cuma lihat di sini. Ini untuk yang jam general working hour-nya dan marginnya berapa, lalu sama per profile user-nya.
Untuk prioritasnya kita akan lihat untuk yang di profile usernya terlebih dahulu. Kalau misalnya di profile usernya kosong, baru kita lihat dari yang general. Ya, lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Agus. Untuk cek suhu tubuh, apakah harus mengaktifkan kamera ketika absen? Nah, ini kan yang saat ini kan belum ada feature untuk open kameranya, Pak. Kalau suhu tubuh ya kita masih yang manual. Jadi gimana employee itu melaporkan suhu tubuhnya gitu, tapi kita juga bisa loh berintegrasi sama misalnya sama termometer thermal atau sama yang lainnya gitu, itu kita bisa lakukan juga gitu. Jadi untuk yang saat ini karyawannya input, jadi ukur sendiri dengan termometer, lalu input saat hari ini dia suhunya berapa. Input di text field biasa sih. Jadi secara umum aplikasi kantor yang kami buat ini memang kita pilihnya yang general karena kan setiap kantor menggunakannya seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ada tambahan misalnya integrasi ke payroll atau ke HR sistem yang lain atau misalnya integrasi sama termometer yang lainnya. Nah, ini balik lagi sih ke keperluannya perusahaan Bapak Ibu, nanti kita bisa akses lebih lanjut apakah itu possible dilakukan gitu. Dan ada add-on charge-nya lagi seperti itu. Tapi untuk informasi aja, jadi karena dia general gitu, software as a service, makanya saya bisa bilang dalam hitungan kita setup, kemudian input data, kemudian kita biasa kasih testing dulu sebelum go live, itu 1 minggu Bapak Ibu biasa udah ready bisa langsung gunakan aplikasi kantornya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu, Bapak Ibu mohon bantuan untuk mengisi kuesioner webinar yang udah di-share oleh Ibu Vio. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus, kapasitas storage masing-masing user berapa? Nah, ini maksudnya storage apa dulu ya, Pak? Karena ini software as a service, kita pasti memastikan sih Pak untuk setiap user itu pasti bisa pakai tergantung jumlah subscription-nya. Kalau memang butuh lebih besar, ini kan cloud ya, jadi untuk kita scale juga gampang sih Pak untuk storage-nya, jadi udah nggak usah dipusingin sih. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut, boleh nanti kontak ke saya atau Ibu Lavinia, atau kalau misalnya di perusahaan Bapak Ibu udah ada account manajernya MII nih, boleh langsung kontak ke account manajernya aja gitu untuk diskusi lebih lanjut. Apakah dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, sekian webinar kami pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa untuk mengisi link survei yang ada di kolom chat yang sudah di-share oleh Ibu Vio. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.